Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Bab 316 Kompas Cahaya. Melihat roulette cahaya yang berputar perlahan di langit, Xing Jue memasukkan kesadarannya ke dalam gelang penyimpanannya, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kalung itu telah berubah, dan perubahan ini telah terjadi sejak Xing Jue tiba di dataran Yinlong. Jelas ini adalah kalung yang beresonansi dengan kompas cahaya, dan ini juga menegaskan bahwa roda cahaya dengan kekuatan waktu adalah penglihatan yang disebabkan oleh relik tersebut. Namun, apa yang Xing Jue tidak mengerti adalah mengapa fenomena aneh seperti itu tiba-tiba meletus dari reruntuhan yang tidak nyata. Mungkinkah dia telah membuka reruntuhan sepenuhnya secara tidak sengaja? Hal Master Xing Jue, apakah kamu satu-satunya di sini kali ini di Shura Hall? Saat Xing Jue memikirkannya, tawa celaka tiba-tiba muncul di belakangnya. Berbalik dan melihat, saya melihat seorang pria paruh baya dengan perawakan kurus dan wajah malang, menatap Xing Jue dengan mata nakal, dan ada senyum mengejek yang tidak malu-malu di sudut mulutnya. Dan ini adalah pemimpin dari faksi lain dari Lik Menshan, bernama Ouyang Bo, yang merupakan pusat kekuatan kaisar perang yang belum sempurna. Faksi yang dimiliki Ouyang Bo relatif dekat dengan Aula Asura, tetapi sejak munculnya Aula Asura, semua pendatang baru atau orang kuat di sekitarnya telah berlindung di Aula Asura, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Asura Hall Jue ingin mengambil kesempatan untuk mempermalukan Xing Jue. Apakah ada yang salah? Xing Jue mengangkat alisnya dengan ringan dan bertanya dengan acuh tak acuh. Nanti kita akan pergi ke tempat di mana penglihatan itu keluar bersama. Penglihatan ini sangat kuat, saya khawatir kekuatan Raja Pertempuran tingkat tinggi, penguasa istana Xing Jue, akan berada dalam bahaya, kata Ouyang Bo, matanya yang sedikit menyipit dengan samar dia melirik Xing Jue, penuh dengan penghinaan. Bos Ouyang, ketika kamu punya waktu untuk peduli pada orang lain, lebih baik jaga dirimu, dan berhati-hatilah agar sesuatu terjadi di dekat penglihatan, dan kamu akan kehilangan nyawamu lagi. Menghadapi kata-kata sarkastik Ouyang Bo, Xing Jue tersenyum tipis, tanpa ragu-ragu balas dengan sopan. Nak, kamu pikir kamu bicara dengan siapa? Jangan berpikir bahwa kamu bisa merajalela hanya karena kamu bekerja untuk aliansi. Sebagai junior, kamu berbicara kasar kepada orang yang lebih tua. Apakah kamu percaya aku akan mengajar kamu pelajaran? Melihat Xing Jue berani membantahnya seperti ini, Ouyang Bo langsung meledak menjadi amarah, dan semua senyuman sebelumnya disingkirkan, namun digantikan oleh tatapan geram dan garang. Melihat penampilan ini, dia sebenarnya ingin menyerang Xing Jue. Dan pemandangan ini juga menarik perhatian para pemimpin, namun tidak ada pemimpin yang mau menghentikannya. Karena Ouyang Bo terkenal dengan temperamennya yang buruk, dia adalah satu-satunya yang mengejek orang lain, dan tidak ada orang lain yang mengejeknya, jadi pada saat ini, semua orang mengalihkan pandangan simpatik mereka ke Xing Jue, dan mereka semua tahu bahwa Xing Jue akan menderita. Meskipun anggota rumah Liga tidak diperbolehkan untuk membunuh satu sama lain, tetapi istana Liga tidak akan terlalu banyak ikut campur setelah pelajaran yang tepat, dan melihat postur tubuh Ouyang Bo, jelas bahwa dia tidak akan membiarkan hukumannya berlalu dengan mudah. Kalau begitu, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi padamu ketika kamu berbicara denganku seperti ini? Untuk orang seperti Ouyang Bo yang bisa memalingkan wajahnya lebih cepat dari sebuah buku, Xing Jue tidak menunjukkan keterkejutan, dan tetap mempertahankan senyum tenang itu. Sialan, aku akan memberimu pelajaran hari ini atas nama pemimpin Tuan. Kata-kata tanpa rasa takut Xing Jue akhirnya membuat marah Ouyang Bo secara menyeluruh, dan dia melihat tebasan seperti cakar keluar dari tangannya. Tenggorokan Xing Jue tergores turun. Pak, tapi saat pergelangan tangan Ouyang Bo hendak meraih Xing Jue, telapak tangan Xing Jue tiba-tiba menonjol keluar, dan itu berubah menjadi kilatan cahaya. Saat Ouyang Bo bereaksi, pergelangan tangannya hilang. Itu terkunci rapat di tangan oleh Xing Jue. Pada saat yang sama,
kekuatan Kaisar Pertempuran Junior Xing Jue terungkap sepenuhnya. Ini Kaisar Pertempuran Dasar. Dia benar-benar telah mencapai tingkat Kaisar Pertempuran Dasar. Perubahan mendadak di depannya mengejutkan semua pemimpin yang hadir, dan mereka semua mengungkapkan perasaan mereka. Mereka menunjukkan ekspresi yang sangat mengejutkan, dan beberapa bahkan membuka mulut mereka menjadi bentuk O yang besar. Mereka semua telah mendengar tentang Xing Jue, dan Xing Jue, yang merupakan raja pertempuran tingkat tinggi beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba menjadi raja perang tingkat rendah. Bagaimana mereka tidak terkejut? Peningkatan kekuatan semacam ini kecepatannya tidak terdengar bagi mereka. Gabah. Tapi pada saat ini, Xing Jue mengerahkan sedikit kekuatan di telapak tangannya, dan suara renyah datang dari pergelangan tangan Ouyang Bo dan masuk ke telinga semua orang. Ah! Rasa sakit dari patah tulang tangan membuat Ouyang Bo menangis dalam kesengsaraan, dan pada saat ini, ekspresi semua orang berubah secara drastis, mengungkapkan ekspresi mereka yang tidak bisa dipercaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xing Jue benar-benar akan mencubit pergelangan tangan Ouyang Bo. Ini adalah tabu besar di rumah Meng, pelajaran sederhana dapat dibenarkan, tetapi cedera fisik yang nyata, ini sama sekali tidak diperbolehkan. Kamu mencari kematian. Ouyang Bo menahan rasa sakit yang parah dari pergelangan tangannya, mengayunkan tangan kanannya yang memadatkan semangat juang teror, dan membantingnya ke kepala Xing Jue. Dan energi yang terkandung dalam tinjunya bahkan bisa menghancurkan gunung besar menjadi berkeping-keping, jika pukulan ini mengenai kepala Xing Jue, akibatnya bisa dibayangkan. Menghadapi metode ganas Ouyang Bo, Xing Jue mendengus dingin, dan kemudian melihat bahwa tubuhnya sedikit bengkok, dan dia dengan mudah menghindari serangan Ouyang Bo, dan pada saat yang sama tinju kanannya bahkan berubah menjadi sinar cahaya, meledakkan ke arah dada Ouyang Bo dengan garis hitam merobek ruang. Bang! Menghantam, dan riak energi tirani menyebar seketika, dan setelah itu Ouyang Bo meledak dengan semburan darah, seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan ditembakkan. Bang! 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 Kekuatan! Tirani membuat Ouyang Bo melewati dinding Yinlong Zhai seperti pisau tajam yang tidak bisa dihancurkan, sampai dia terbang ribuan kaki jauhnya. Akhirnya, dia pingsan tanpa daya ke tanah. Saat ini, pakaiannya acak-acakan dan nafasnya suram, dan dada yang terkena hukuman benar-benar hancur, dan sekarang dia tidak sadarkan diri. Itu adalah kesempatan Xing Jue untuk tidak menghancurkan lautan Qi-nya. Jika tidak, Xing Jue bisa membunuhnya dengan pukulan ini. Pada saat ini, semua orang yang hadir terdiam, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun, satu-satunya yang bisa dilihat adalah ekspresi rumit di wajah mereka. Pada saat ini, mereka bahkan merasa bahwa meskipun mereka ditambahkan bersama, mereka mungkin bukan lawan Xing Jue. Meskipun aura yang memancar dari Xing Jue dengan jelas memberitahu mereka adalah Kaisar Pertempuran tingkat pertama, tetapi mereka sangat dekat dengan tengah Kaisar Pertempuran tingkat bakat menakutkan macam apa ini? Xing Jue hari ini telah benar-benar melampaui jenius kultivasi di Mengfu, Yuting. Xing Jue hari ini adalah jenius nomor 1 di Lik Menshan. Tuan Yo. Pada saat ini, Xing Jue mengalihkan pandangannya yang acuh tak acuh ke seorang lelaki tua berambut kuning. Lelaki tua ini adalah pemilik desa Yinlong. Hallmaster Xing Jue, ada apa? Melihat bahwa Xing Jue benar-benar menatapnya, Tuan Yo yang secara alami pemalu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan kemudian bertanya dengan suara gemetar itu. Sekarang semua pemimpin telah tiba. Mari kita amati apa yang terjadi di tanah visioner sesegera mungkin, agar tidak berubah nanti, kata Xing Jue dengan senyum tipis. Ya, para pemimpin, silakan ikut dengan orang tua ini. Melihat Xing Jue berbicara secara tidak terduga, kepala desa You terkejut sesaat, dan kemudian dengan tergesa-gesa dan sopan memimpin semua orang menuju tempat di mana penglihatan itu dipancarkan.
Dataran Yinlong sangat luas, tetapi pada saat ini, dataran yang selalu tenang ini menjadi bergolak karena roulette ringan yang tiba-tiba muncul di langit. Banyak orang ingin pergi ke kisaran roulette ringan untuk melihat apa yang terjadi, hanya saja saat ini, area tersebut telah diblokir sepenuhnya oleh desa Yinlong. Pada saat ini, di bawah roda cahaya roulette, lebih dari 20 pemimpin pasukan afiliasi dari pemerintah aliansi berkumpul di sini, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan saat ini. Kompas cahaya perlahan berputar di udara, dan itu terus-menerus memancarkan cahaya biru muda, dikelilingi oleh sejumlah besar mantra. Tetapi ketika mereka sampai di tempat kejadian itu terjadi, semua orang bahkan lebih heran. Fenomena abnormal, dan kompas cahaya tampak muncul begitu saja. Melihat roulette ringan di langit, Xing Jue sangat bersemangat, karena semakin dekat dia dengan kompas, semakin bergejolak kalung yang tersembunyi di gelang penyimpanannya. Pada saat ini, Xing Jue bahkan merasa bahwa roulette cahaya mungkin yang disebut peninggalan, tetapi dengan semua orang di sekitarnya, Xing Jue tidak berani mengeluarkan kalung itu sama sekali. Bang, bang. Tapi ketika Xing Jue sedang memikirkan cara untuk memancing semua orang pergi, kalung itu tiba-tiba bergetar hebat, dan pada saat ini, Xing Jue dapat dengan jelas merasakan bahwa penghalang gelang penyimpanan melemah. Kalung itu sebenarnya ingin dipatahkan melalui dari gelang penyimpanan. Setelah menemukan perubahan ini, Xing Jue bergegas untuk memegang gelang penyimpanan dengan tangannya dan menuangkan kekuatannya sendiri ke dalamnya, berusaha untuk mencegah lahirnya kalung itu, tetapi meskipun demikian, Xing Jue masih tidak dapat menghentikan kalung itu. Dari kalung itu terus meningkat. Ong! Tiba-tiba cahaya yang kuat meledak dari pergelangan tangan Xing Jue, dan kemudian berubah menjadi cahaya biru tua, seperti komet yang membubung ke langit. Dengan cahaya yang indah itu, meledak ke arah cahaya di atas kompas yang ditembakkan. Ong! Dan ketika sinar cahaya itu bergabung ke dalam kompas cahaya, mantra di kompas cahaya mulai bersinar dengan luar biasa. Pada saat yang sama, sinar kompas cahaya perlahan turun, dan aura kuat yang tak tertandingi menyebar lebih banyak lagi, menyelimuti setiap orang yang hadir di dalamnya. Nafas yang begitu kuat membuat semua orang gemetar. Pada saat ini, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa melihat kompas besar perlahan-lahan bergulir ke arah mereka dengan wajah ketakutan. Tampilan ekstasi dan antisipasi. Bab 317 Ruang dan Waktu. Cahaya biru tua bersinar terang, dan mantra-mantra besar menari bersamanya. Ketika roulette besar itu jatuh, bumi bergetar karenanya. Dan aura kuat yang terpancar dari pancaran kompas membuat sejumlah besar warga sipil yang tinggal di dekatnya dan orang-orang kuat di desa Yinlong terengah-engah, dan akhirnya jatuh ke tanah karena kelelahan. Hanya satu orang, Xing Jue, yang aman dan sehat, terkunci pada roulette ringan yang jatuh perlahan di atas dengan ekspresi gembira. Ong! Tetapi ketika kompas cahaya berjarak 100 meter dari Xing Jue, tiba-tiba berhenti, dan pada saat ini Xing Jue juga terkejut menemukan bahwa aura kuat yang menekannya telah hilang sama sekali. Dan Xing Jue dapat merasakan bahwa monster besar di depannya tampaknya dapat melewatinya. Woos! Memikirkan hal ini, Xing Jue mengertakkan gigi, lalu berubah menjadi sinar cahaya dan terjun ke kompas yang bercahaya. Dan saat Xing Jue memasuki roulette cahaya tiba-tiba memancarkan semburan cahaya yang sangat menyilaukan, dan ketika cahaya menghilang, roulette cahaya yang besar juga menghilang. Ketika melangkah ke kompas cahaya, Xing Jue merasa seolah-olah dia telah memasuki terowongan ruang waktu dari susunan teleportasi kuno, dikelilingi oleh cahaya yang bergerak sangat cepat. Namun segera ada cahaya yang menyilaukan di depannya. Setelah melewati cahaya tersebut, Xing Jue menemukan bahwa dia berada jauh di dalam ruang yang dipenuhi dengan simbol cahaya. Ruang ini dikatakan sebagai ruang, tetapi lebih seperti aula yang kokoh, tetapi materialnya tidak dapat dijelaskan dengan jelas, seperti permata sebening kristal, tetapi bersinar dengan cahaya biru redup.
dan ada pesona yang tak terhitung jumlahnya mengalir perlahan dalam cahaya itu. Namun, ruang ini sangat indah, dan tidak ada bandingannya dengan istana apapun yang pernah dilihat Xing Jue sebelumnya. Dan Xing Jue tahu bahwa ini pasti reruntuhannya. Tapi yang paling mengejutkan Xing Jue adalah di kedalaman, Xing Jue bisa merasakan perasaan yang sangat istimewa, yaitu perasaan waktu melambat. Apakah seseorang akhirnya ada di sini? Tepat ketika Xing Jue kagum pada kemegahan reruntuhan ini, suara tua dan lemah tiba-tiba terdengar di ruang ini, dan suara tiba-tiba ini membuat Xing Jue semakin terkejut-terkejut. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah dari mana suara itu berasal. Ketika tatapan Xing Jue menyapu ke arah sudut reruntuhan, pupil mata Xing Jue tiba-tiba membesar, dan ekspresi terkejut tidak bisa tidak terlihat di wajahnya, karena pada saat ini Xing Jue menemukan bahwa ada orang di sudut itu sosok kurus. Orang ini mengenakan gaun panjang seputih salju dan memiliki rambut panjang seputih salju. Rambut panjang seputih salju tersebar ke bawah, menutupi wajahnya, tetapi telapak tangan kering yang terlihat di luar rok panjang adalah untuk memberitahu Xing Jue bahwa ini pasti orang tua. Dan ketika dia melihat orang ini untuk pertama kalinya, Xing Jue memikirkan Nalan Sue yang mendengarkan Xue Cusi. Hanya saja Xing Jue sedikit terkejut bahwa Nalan Sue ini benar-benar hidup selama 1000 tahun. Junior bergabung, senior Nalan Sue. Setelah menyadari bahwa itu adalah Nalan Sue, Xing Jue bergegas ke Nalan dan dengan hormat memberi hormat padanya. Kamu benar-benar mengenalku. Nalan Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, Xing Jue dapat dengan jelas melihat penampilan Nalan Sue saat ini. Sekarang Nalan Sue telah berkerut padat, dan penampilannya bisa dikenali. Senior, junior ini dipercaya oleh senior Simen untuk mengunjungi senior Nalan. Melihat pertanyaan Nalan Sue, Xing Jue berkata tanpa ragu. Apa? Maksudmu senior Simen? Tapi pejabat Simen dari kota Fenghua. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, tubuh Nalan Sue mulai bergetar hebat, dan ada tatapan tak tersamar di matanya. Warna ekstasi. Kebaikan. Melihat Nalan Sue saat ini, untuk beberapa alasan, semacam kepahitan yang tak dapat dijelaskan mengalir ke dalam hati Xing Jue. Dia berpikir bahwa Nalan Sue akan marah ketika mendengar nama pejabat Simen untuk pertama kalinya, tetapi saat ini Xing Jue dia memutuskan untuk mencari tahu bahwa dia salah. Nalan Sue ini tidak hanya tidak memiliki kemarahan yang dia bayangkan, sebaliknya justru sebaliknya. Setelah itu, Xing Jue menceritakan tentang apa yang terjadi di kota Fenghua dan kota Tingsue setelah Nalan Sue dipenjara di reruntuhan, dan menyampaikan kepada Nalan Sue semua kata yang ingin dikatakan Simen Guang kepada Nalan Sue. Adapun Nalan Sue, yang telah mendengar apa yang telah terjadi, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kesedihan yang tak terlukiskan. Di mata redup yang penuh dengan jejak waktu, Xing Jue bisa melihat air mata sebening kristal berkedip samar. Pada saat ini, Xing Jue terdiam, dia tidak tahu bagaimana menghibur lelaki tua yang telah hidup selama 1000 tahun ini, dia hanya bisa menunggu dalam diam. Apakah namamu Xing Jue? Tiba-tiba, Nalan Sue menatap Xing Jue, dan pada saat ini senyum tipis muncul di wajahnya. Ya, senior. Xing Jue mengangguk. Maaf, saya dengar Sue Cheng masih ada di sana. Nalan Sue terus bertanya. Kembali ke senior, ku dengar Sue Cheng masih ada di sana, jawab Xing Jue dengan jujur. Setelah itu, di bawah penyelidikan Nalan Sue, Xing Jue juga memberitahu Nalan Sue semua tentang situasi Sue Cheng saat ini dengan cara yang tidak mengganggu. Hanya saja setelah mendengarkan apa yang terjadi di Sue Cheng, ekspresi Nalan Sue tidak banyak berubah. Terlihat bahwa di hati Nalan Sue ini, urusan keluarga tidak sepenting dulu. Xing Jue, terima kasih. Terima kasih telah memberitahuku segalanya. Meskipun aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu di reruntuhan ini,
bukan hanya reruntuhan yang dapat mendukungku untuk hidup sampai sekarang, kekuatan waktu, dan harapanku akan kembalinya dia. Sekarang, meskipun dia tidak bisa datang kepadaku secara pribadi, kamu adalah wakilnya. Tidak peduli apa, keinginanku akhirnya terpenuhi, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan di dunia ini. Tapi ada satu hal, aku harap kamu bisa membantuku, kata Nalan Sue perlahan. Senior, jangan ragu untuk berbicara jika ada yang harus dilakukan, tapi junior ini pasti akan melakukan yang terbaik. Melihat ini, Xing Jue buru-buru menjawab. Sebagai anggota keluarga Nalan, saya tidak ingin melihat keluarga Nalan berantakan, jadi saya ingin mempercayakan sesuatu kepada Anda. Dengan kekuatan darah orang Nalan saya, jadi memegang token Tingsue bisa disebut penguasa kota-kota Tingsue saya, karena dapat mengontrol darah dan kehidupan semua orang di keluarga Nalan saya. Xing Jue, ini adalah perintah dengarkan Sue Cheng saya untuk mendengarkan Sue Cheng, tolong berikan kepada saya untuk mendengarkan kepada keturunan Sue Cheng. Nalan Sue mengeluarkan token seputih salju dengan cahaya redup yang tersisa dan menyerahkannya kepada Xing Jue. Setelah mendengar narasi Nalan Sue, Xing Jue juga terkejut, dia mampu mengendalikan kehidupan semua anggota klan, tidak heran orang-orang di Sue Cheng sangat menghargai urutan mendengarkan Sue, dan kemudian Xing Jue dengan cepat menerima perintah itu tanpa ragu-ragu. Dengarkan urutan salju. Bukan hanya karena perintah mendengarkan Sue sangat berguna bagi Xing Jue, tetapi Nalan Sue sebenarnya sangat mempercayai Xing Jue, yang membuat Xing Jue sulit membuat terlalu banyak alasan. Xing Jue, apakah kamu tahu harta paling berharga dari kehancuran ini? Nalan Sue bertanya sambil tersenyum setelah Xing Jue menerima perintah untuk mendengarkan salju. Itu seharusnya formasi yang menarik, jawab Xing Jue setelah hening sejenak. Ketika pejabat Simen memasuki reruntuhan, dia telah menjarah semua harta di reruntuhan, dan hal yang paling misterius di antara mereka adalah susunan yang mempesona. Dia secara pribadi telah mengalami susunan yang mempesona, dan telah mendapatkan kendali. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan formasi jiwa yang menarik. Hehe, itu tidak benar. Nalan Sue tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Senior, jika bukan formasi menarik, sebenarnya apa itu? Melihat ini, Xing Jue menunjukkan ekspresi bingung. Kecuali Great Array of Fascinating Souls, Xing Jue belum pernah melihat harta karun di reruntuhan ini sama sekali, karena dikatakan bahwa semua harta berharga di reruntuhan ini telah digunakan sebagai energi untuk mengaktifkan Great Array of Fascinating Souls. Pemilik sebenarnya dari kehancuran ini sangat kuat. Dia meninggalkan harta yang nyata di reruntuhan ini dalam bentuk yang tidak terlihat. Dan harta ini tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi harus tetap berada di reruntuhan ini untuk waktu yang lama. Perasaan waktu, ketika seseorang tinggal di sini selama ratusan tahun, dia dapat memahami keberadaan harta ini. Dan harta ini adalah buku seni bela diri, buku seni bela diri yang dapat menimbulkan sensasi di seluruh Tianwu benua. Berbicara tentang ini, Nalan Sue melirik hukuman saat ini sambil tersenyum. Keterampilan bela diri? Keterampilan bela diri macam apa yang lebih berharga daripada formasi dazzling? Kata-kata Nalan Sue berhasil membangkitkan selera Xing Jue. Saat ini, dia menatap Nalan Sue dengan saksama, menunggunya berbicara. Munculkan nama seni bela diri ini. Seni bela diri tingkat surga. Nalan Sue meludahkan 4 karakter besar dengan nada menenangkan itu. Apa? Seni bela diri tingkat surga. Setelah mendengar kata-kata Nalan Sue, wajah Xing Jue berubah drastis, memperlihatkan ekspresi terkejut. Seni bela diri tingkat surga, yaitu keberadaan legendaris, seni bela diri semacam itu, bahkan keberadaan kuno klan pemakan jiwa tidak meninggalkan seni bela diri semacam ini. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu seberapa kuat keterampilan bela diri peringkat surga, setidaknya di benua ini,
tidak ada yang pernah menggunakan keterampilan bela diri peringkat surga. Namun, tidak dapat disangkal bahwa keterampilan bela diri tingkat surga ini pasti merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Sebagai ucapan terima kasih, saya ingin menyampaikan kepada Anda buku seni bela diri surgawi yang telah saya pahami. Ingat, namanya Ruang dan Waktu. Pada saat ini, Nalan Sue tiba-tiba mulai berdiri perlahan, dan saat ini tubuhnya benar-benar mulai memancarkan cahaya biru tua. Dan di bawah selubung cahaya itu, tubuh Nalan Sue benar-benar mulai melayang, dan pada saat ini, tubuhnya yang tua dan layu mulai berubah perlahan, secara bertahap kembali ke penampilan muda. Pada saat ini, Nalan Sue telah berubah menjadi seorang gadis muda dan cantik, dengan pipi halus dan rambut berkibar. Semua kecantikan menakjubkan yang dimilikinya saat itu telah direproduksi pada saat ini. Bab 318 Pemahaman. Pada saat ini, Nalan Sue melayang di udara, rok panjangnya yang seputih salju bergerak tanpa angin, dan ada lapisan cahaya biru tua yang tertinggal di permukaan tubuhnya. Dan bahkan penampilannya telah mengalami perubahan besar, yang sangat kontras dengan sebelumnya. Dia adalah seorang wanita tua yang bahkan menakutkan sebelumnya, tetapi sekarang dia telah menjadi seorang gadis muda dan cantik. Dan ada aura yang kuat dan aneh memancar darinya, dan untuk aura ini, bahkan Xing Jue tidak tahu kekuatan macam apa itu. Xing Jue, sekarang saya akan mewariskan seni bela diri tingkat surga yang telah saya pelajari kepada Anda. Namun, seni bela diri tingkat surga ini tidak sepele, dan itu tergantung pada pemahaman Anda sendiri untuk berhasil dalam kultivasi. Nalan Sue mengingatkan Xing Jue. Melihat ini, Xing Jue buru-buru mengangguk setuju. Karena Xing Jue tahu bahwa Nalan Sue mengingatkan dirinya sendiri untuk mengizinkan Nalan Sue mengirimkan informasi tentang seni bela diri surgawi kepadanya. Jika Xing Jue tidak setuju, tidak mungkin mengajarinya dengan sukses. Setelah Xing Jue setuju, Nalan Sue juga menunjukkan senyum lega, dan kemudian seluruh tubuhnya menjadi terdistorsi, berubah menjadi sinar cahaya biru tua, bergegas menuju dahi Xing Jue dengan kecepatan tinggi, dan akhirnya semuanya masuk ke dalam pikiran Xing Jue. Dan ketika sinar cahaya itu membanjiri pikiran Xing Jue merasakan rasa sakit yang tak terlukiskan membanjiri seluruh otaknya, dan pada saat yang sama, karakter aneh yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di benaknya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan karakter aneh itu sebenarnya mulai tersusun satu persatu, dan akhirnya membentuk wujud khusus yang tersimpan di benak Xing Jue dan beredar perlahan. Apakah ini keterampilan bela diri tingkat surga? Setelah merasakan karakter aneh yang tersimpan di benaknya saat ini, Xing Jue tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi takjub. Secara umum, metode kultivasi seni bela diri diteruskan ke pikirannya, dan metode kultivasi khusus harus disajikan. Tapi keahlian bela diri peringkat surga ini tidak seperti ini. Sebaliknya, itu seperti peti harta karun yang mengunci semua metode kultivasi dari keterampilan bela diri peringkat surga. Jika Anda ingin membuka kotak harta karun, Anda harus memiliki kunci untuk melakukannya. Senior Nalan Sue? Senior. Tetapi pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba menemukan bahwa Nalan Sue yang masih di depannya telah menghilang. Dan tidak peduli bagaimana dia merasakannya, dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan Nalan Sue di reruntuhan, seolah-olah dia benar-benar menghilang. Menghadapi perubahan ini, Xing Jue tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras, dan mulai mengingat adegan ketika Nalan Sue mengajarinya seni bela diri sebelumnya. Setelah beberapa saat merenung, Xing Jue tiba-tiba menyadari, dia tiba-tiba teringat bahwa Nalan Sue sepertinya telah mengubah seluruh tubuhnya menjadi sinar cahaya itu, dan kemudian semuanya mengalir ke dalam pikirannya. Ini berarti bahwa Nalan Sue mungkin mewariskan seni bela diri tingkat surga yang dia sadari sendiri melalui cara dengan mengorbankan nyawanya. Dan saat ini, dia sudah benar-benar menghilang di dunia ini.
Terima kasih senior, junior ini pasti akan memenuhi niat baik senior. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Xing Jue berkata dengan rasa terima kasih. Kemudian dia duduk bersila, menenggelamkan seluruh pikirannya ke dalam pikirannya, ingin menafsirkan apa yang disebut keterampilan bela diri tingkat surga. Dan pada saat ini, Xing Jue dapat dengan jelas melihat karakter aneh yang tersimpan di benaknya. Ada puluhan ribu karakter ini, yang saat ini tersusun dalam lingkaran, dan mengalir perlahan dalam lintasan yang aneh. Setelah mengamati selama beberapa waktu, Xing Jue merasa selama urutan karakter tersebut jelas, dia bisa mengartikan karakter hari itu metode kultivasi seni bela diri tingkat tinggi. Setelah menyadari situasi ini, Xing Jue tidak ragu untuk mulai meneliti urutan karakter tersebut. Benar saja, seperti dugaan Xing Jue, dengan mempelajari urutan karakter, Xing Jue telah mempelajari bagian dari metode kultivasi dari keterampilan bela diri tingkat surga ini, tetapi Xing Jue juga menemukan bahwa dia ingin sepenuhnya menguasai metode kultivasi dari keterampilan bela diri tingkat surga namun, butuh banyak waktu untuk menafsirkannya, dan itu tidak terjadi dalam semalam. Setelah itu, Xing Jue perlahan membuka matanya yang tertutup. Meskipun keterampilan bela diri tingkat surga ini sangat menarik bagi Xing Jue tidak dapat membuang banyak waktu di sini, karena masih ada orang di luar saat ini. Orang-orang dari Lik Menshan, jadi Xing Jue harus keluar secepat mungkin. Tepat ketika Xing Jue berpikir untuk pergi, ruang di depannya tiba-tiba menggeliat, dan kemudian kalungnya membuka reruntuhan itu muncul. Ya. Jadi kamu masih di sini. Keluarlah untuk mencariku sekarang. Mungkinkah kamu mengakui bahwa aku adalah tuanmu? Setelah melihat kalung ini lagi, Xing Jue juga cukup terkejut, lalu menyimpannya. Kalung itu, dia berjalan menuju lorong tempat dia berasal. Pada saat ini, di dataran Yinlong tempat reruntuhan muncul sebelumnya, mereka yang menyaksikan reruntuhan, para pemimpin pasukan afiliasi reruntuhan, masih jatuh pingsan di tanah, dan angin sepoi-sepoi terus bertiup. Tiba-tiba, ruang di atas dataran tiba-tiba menggeliat, dan ketenangan ini benar-benar dirusak olehnya, dan sementara ruang itu menggeliat, sosok Xing Jue juga melayang keluar, lalu melayang turun ke dataran. Belum bangun? Setelah berjalan keluar dari reruntuhan, Xing Jue memandangi para pemimpin yang masih koma di sampingnya saat ini, dan tidak bisa menahan sedikit terkejut. Dia masih bingung bagaimana caranya jelaskan kepada mereka kemana dia pergi, tetapi pada saat ini, Xing Jue menemukan bahwa itu sama sekali tidak perlu. Tampaknya reruntuhan benar-benar memiliki efek memperlambat waktu. Pada saat ini, Xing Jue perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat lokasi reruntuhan sebelumnya, dan senyum puas muncul di wajahnya. Sekarang kunci peninggalan ini masih ada di tangan Xing Jue, yang berarti Xing Jue dapat membuka peninggalan ini sesuka hati di masa depan, dan peninggalan ajaib seperti itu, jika digunakan untuk budidaya, hanyalah pilihan terbaik. Setelah menghela nafas, Xing Jue berjalan ke posisi di mana dia berdiri sebelumnya, dan kemudian berpose agak elegan, berpura-pura tidak sadarkan diri. Dan tidak lama setelah berpura-pura seperti ini, seorang pemimpin dari sebuah faksi pertama kali bangun dari komanya, dan setelah dia, semua pemimpin juga bangun satu demi satu, dan Xing Jue lahir dengan kebaikan seorang pemimpin. Dipanggil, dia bangun berpura-pura sakit kepala ringan. Tidak peduli apa, Xing Jue akhirnya lolos begitu saja. Setelah itu, semua orang kembali ke desa Yinlong, dan mulai mengagumi kekuatan mengerikan dari reruntuhan sebelumnya, dan mendiskusikannya satu demi satu. Namun, menghadapi berbagai spekulasi orang-orang, Xing Jue duduk di pinggir lapangan dan tidak terlalu banyak berpartisipasi, karena Xing Jue saat ini sangat sadar, untungnya, mereka tidak memperhatikan cahaya yang mengubah reruntuhan. Jika tidak, saya khawatir akan sulit untuk berdebat. Setelah beberapa diskusi,
Xing Jue dan para pemimpin dari banyak pasukan terafiliasi mengirim komunikasi terpadu ke Li Menshan. Lagi pula, Li Menshan masih sangat mementingkan visi ini. Meskipun mereka gagal menyelidiki alasannya, mereka selalu memberi penjelasan kepada Meng Fu. Dan setelah menjelaskan apa yang terjadi, Xing Jue tidak tinggal terlalu lama, tetapi langsung kembali ke Shura Hall miliknya. Setelah kembali ke Aula Shura, Xing Jue memberitahu Feng Lao, Chang Lao, dan yang lainnya tentang pengalaman anehnya di reruntuhan, dan mereka sangat gembira ketika mengetahui bahwa Xing Jue telah memperoleh keterampilan bela diri tingkat surga. Setidaknya mereka belum pernah melihat keterampilan bela diri peringkat surga, dan sekarang Xing Jue dapat memperoleh keterampilan bela diri legendaris ini. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia untuk Xing Jue? Setelah istirahat sejenak, Xing Jue memasuki ruang rahasia, dan mulai mundur dan memahami beberapa seni bela diri tingkat hari. Karena saat ini, Xing Jue benar-benar tidak sabar untuk menguasai apa yang disebut seni bela diri tingkat langit, yang merupakan legenda di daratan. Jika Xing Jue dapat menguasainya, itu jelas akan menjadi pembunuh paling kuat di masa depan. Adapun retret Xing Jue, sebulan berlalu dengan tenang. Selama bulan ini, banyak hal telah terjadi di lingkaran dalam Shen Tianyu. Dan yang paling penting adalah bahwa Li Menshan diam-diam telah mengeluarkan perintah kepada semua pasukan afiliasinya, yaitu untuk melancarkan serangan ke Ting Suecheng 1 bulan kemudian, dan bersiap untuk menghancurkan Ting Suecheng dalam satu gerakan, dan menyelesaikan penyatuan. Dari Li Menshan di dalam area yang menjulang tinggi, Tuan. Hanya saja Xing Jue tidak tahu apa yang terjadi di luar. Saat ini, Xing Jue sedang duduk bersila di ruang latihan rahasia dengan mata terpejam. Dia dengan hati-hati menafsirkan metode kultivasi seni bela diri hari itu di benaknya, dan di bawah interpretasi Xing Jue yang begitu terfokus, kepalanya benar-benar mulai memancarkan cahaya redup. Tiba-tiba, mata Xing Jue sedikit bergetar, dan kemudian cahayanya menghilang, dan mata Xing Jue perlahan terbuka. Saat ini, senyum bahagia muncul. Setelah sebulan penuh pelatihan tertutup, Xing Jue akhirnya menguasai semua metode kultivasi seni bela diri, waktu dan ruang, tingkat hari. Seni bela diri tingkat surga memang tidak biasa. Tampaknya benar-benar bukan tugas yang mudah untuk berhasil mengembangkan seni bela diri tingkat surga ini. Pada saat ini, Xing Jue berkata dengan takjub. Setelah menguasai semua metode kultivasi ruang cahaya mati ini, Xing Jue juga menemukan betapa sulitnya mengolah seni bela diri surgawi, yang tidak ada bandingannya dengan seni bela diri manapun yang telah dia kembangkan sebelumnya. Tapi yang membuat Xing Jue bersemangat adalah bahwa kekuatan seni bela diri tingkat langit ini tidak sebanding dengan seni bela diri tingkat bumi. Itu adalah kekuatan tingkat lain. Setidaknya Xing Jue belum pernah melihat orang menggunakannya. Bahkan Xing Jue merasa bahwa selama dia mempelajari keterampilan bela diri tingkat langit ini, bahkan seorang kaisar pertempuran tingkat menengah, Xing Jue dapat bertarung. Ini. Tapi pada saat ini, wajah Xing Jue tiba-tiba berubah, karena Xing Jue menemukan ada deretan karakter yang melayang di udara di ruang rahasia saat ini. Dan ini sebenarnya adalah surat yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu ke Xing Jue. Bab 319 Keyakinan. Apakah Meng Fu akhirnya tidak dapat menahan diri dan ingin melakukan sesuatu? Tidak apa-apa, lagi pula, sudah waktunya untuk pergi ke Suecheng. Dan ketika dia selesai membaca isi surat yang ditinggalkan lelaki tua itu. Setelah itu, Xing Jue tidak bisa menahan senyum antisipasi. Karena isi surat ini adalah untuk memberitahu Xing Jue bahwa pemerintah aliansi terkait mengeluarkan perintah untuk menyerang dan mendengarkan Suecheng. Dan menghitung waktu untuk mendengarkan pertemuan aliansi di Shirachuse City semakin dekat, jadi keputusan eksekusi saat ini telah diputuskan, dan mereka bisa pergi ke Ting Shirachuse City. Di bagian paling utara lingkaran dalam, ada tanah es dan salju sepanjang tahun, dan di tengah dunia es dan salju ini ada kota besar yang terbuat dari basal putih, yaitu kota Tingsue.
Mendengarkan Shirachuse, jika berbicara tentang area pengaruhnya, itu jauh lebih sedikit daripada League Menshan. Pada akhirnya, saya mendengar bahwa Shirachuse hanyalah sebuah faksi, dibandingkan dengan sistem aliansi besar Mengfu, dapat dikatakan tidak signifikan. Tapi tidak ada faksi di lingkaran dalam yang berani mengintai Suecheng, bahkan raksasa seperti Rumah Meng menganggap Ting Suecheng sebagai duri di pihak mereka, tetapi mereka tidak berani menyerangnya dengan enteng. Itu karena, saya mendengar bahwa Shirachuse memiliki pasukan elit yang sangat kuat, yang jumlahnya bisa melebihi 100. Di dalam lingkup pengaruh Ting Suecheng, ada monster burung seputih salju besar yang terbang di langit, dan mereka adalah monster patroli yang dilatih oleh Ting Suecheng. Selama Anda melihat dengan hati-hati, Anda akan menemukan bahwa sebenarnya ada manusia berbaju putih salju yang mengendalikan monster burung besar, dan kekuatan mereka sebenarnya adalah raja perang tingkat tinggi. Pada saat ini, monster yang sedang berpatroli di pinggiran terluar Suecheng, tiba-tiba monster itu mengeluarkan teriakan tajam, lalu tiba-tiba berbalik, dan terbang menuju Ting Suecheng dengan kecepatan tinggi. Hei, sepertinya kita telah ditemukan. Melihat monster patroli seputih salju yang dengan cepat menghilang ke langit, Xing Jue berkata dengan senyum tipis. Yah, karena itu masalahnya, tunggu saja mereka menjemput kita. Melihat ini, lelaki tua di sampingnya juga tersenyum. Kali ini saya datang ke Ting Suecheng dengan tujuan untuk membentuk aliansi dengannya, jadi Xing Jue membiarkan Chang Lao dan dia ikut bersamanya, karena dengan kehadiran kaisar berpangkat tinggi, bahkan Ting Suecheng yang sekuat itu tidak akan berani mengintip di Shura Hall. Awe, owu, owu. Tepat setelah monster yang berpatroli terbang tidak jauh, di ujung tanah putih yang luas, jeritan monster mulai terdengar, dan pada saat yang sama salju putih yang lebat titik juga muncul di langit dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan ini adalah kelompok binatang iblis di Ting Suecheng. Kecepatan yang sangat cepat dari binatang iblis ini datang ke Xing Jue dan Lao Lao hanya dalam sekejap. Ketika mereka mendekat, Xing Jue menemukan dengan takjub bahwa ada hampir 100 monster terbang, dan ada 10 monster yang lebih besar di depan monster terbang. Mendengar dari Suecheng Bingwei, semuanya sebenarnya adalah pejuang yang kuat dari kaisar perang. Siapa? Berani masuk tanpa izin, aku akan mendengarkan Suecheng. Pada saat ini, salah satu penjaga terkemuka melirik Xing Jue dan lelaki tua di bawah dengan tatapan acuh tak acuh. Xing Jue di Istana Asura bagian bawah, saya diundang oleh Nona Suecheng keempat untuk menghadiri pertemuan aliansi. Melihat ini, Xing Jue membungkukkan tangannya dengan sopan. Apakah ada perintah undangan? Prajurit itu bertanya dengan acuh tak acuh. Woos. Tiba-tiba, Xing Jue mengangkat lengannya dengan ringan, dan seberkas cahaya melesat ke arah penjaga di langit, tetapi ketika cahaya itu berjarak 1 meter dari penjaga, tiba-tiba berhenti, dan mengambang di udara. Hall Master Xing Jue, tolong ikuti saya. Melihat bahwa token yang dilemparkan Xing Jue benar-benar dia setelah mendengarkan undangan Suecheng, penjaga itu membungkukkan tangannya dengan sopan kepada Xing Jue dan lelaki tua itu. Pada saat ini, dia tampak cukup ramah. Setelah berada di monster patroli ini, mau tidak mau Xing Jue terkejut dengan kecepatan monster ini, karena kecepatan terbang monster patroli ini pasti tidak kalah dengan raja pertempuran tingkat tinggi. Dia bisa mengendarai monster ini, tapi cara yang bagus untuk menghemat waktu dan tenaga. Pada saat ini, Xing Jue mau tidak mau memikirkan Swift Eagle Beast yang sangat langka di benua timur. Swift Eagle Beast sudah menjadi keberadaan yang sangat berharga di benua timur, tetapi kecepatannya 1000 mil lebih buruk daripada kecepatannya memeriksa monster di Shirachuse. Apalagi inspektur semacam ini masih digunakan dalam skala besar oleh Ting Suecheng, yang menunjukkan betapa besar kesenjangan kekuatan antara kedua kekuatan tersebut. Hal Master Xing Jue, sungguh luar biasa untuk mencapai level kaisar perang tingkat pertama pada usia seperti itu.
Saya pikir saya hampir 40 tahun ketika saya memasuki level Kaisar Perang, tetapi sekarang saya telah berlatih keras selama 10 tahun tetapi saya masih hanya Kaisar Perang tingkat pertama. Level Hallmaster Xing Jue, dengan kecepatan kultivasi ini, saya khawatir dia dapat mencapai Kaisar Pertempuran tingkat menengah sebelum dia berusia 30 tahun. Pada saat ini, mantan penjaga yang menjadi pemimpin berkata kepada Xing Jue sambil tersenyum. Setelah obrolan singkat, Xing Jue sudah tahu bahwa penjaga itu bernama Nalan Shu, dan dia adalah anggota kelompok Nalan Xiao Xiao. Jadi setelah memastikan identitas Xing Jue, dia memperlakukan Xing Jue dan lelaki tua itu dengan sangat ramah. Nalan Shu Senior, saya tidak tahu apakah 3 pasukan undangan lainnya dapat mencapai Ting Suecheng. Xing Jue bertanya sambil tersenyum. Yah, mereka semua sudah tiba. Kali ini, ketiga wanita muda dari keluarga kita juga telah merekrut beberapa kekuatan berpengaruh di lingkaran dalam. Dan tuan muda mereka juga seorang pemuda yang luar biasa di langit, semuanya SD. Tingkat pertempuran Kaisar. Tapi dalam hal usia dan prestasi, dibandingkan dengan Master Xing Jue, mereka tampaknya agak tidak memadai. Nalan Shu tersenyum kagum, dan kata-kata di dalamnya juga dapat didengar bahwa dia adalah sangat optimis tentang Xing Jue. Adapun kekaguman Nalan Shu, Xing Jue hanya tersenyum sedikit. Memang, seperti yang dikatakan Nalan Shu, pasukan yang diundang oleh 3 wanita lain di Suecheng juga merupakan kekuatan yang sangat penting di Lik Menshan. Dari kelihatannya, kekuatan mereka jauh di atas Istana Asura. Namun, jika seseorang menggunakan kekuatan nyata saat ini, tidak satupun dari mereka dapat dibandingkan dengan Istana Shura, karena Istana Shura dengan warlord berpangkat tinggi yang duduk di komando, sudah sebanding dengan kota Mengfu dan Tingsue. Meskipun latar belakangnya masih tidak mencukupi, jika mereka terus berkembang, tidak sulit untuk mengungguli mereka. Awe, Owu. Diiringi dengan terbangnya monster seputih salju yang sangat cepat, wajah Suecheng segera muncul di hadapan Xing Jue. Kota seputih salju memang memiliki cita rasa yang indah. Dan tepat ketika Xing Jue dan yang lainnya hendak terbang ke kota Tingsue, beberapa binatang ajaib tiba-tiba terbang keluar dari kota Tingsue, terbang menuju Xing Jue dan mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Tuan muda Xing Jue. Ketika monster-monster itu mendekat, Xing Jue dapat dengan jelas melihat bahwa pemimpinnya adalah seorang wanita cantik dengan gaun panjang seputih salju, dan ini adalah Nalan Xiao Xiao. Ternyata ketika Xing Jue dan usia tua disambut, Nalan Shu memberi tahu Nalan Xiao Xiao dengan cara khusus, jadi Nalan Xiao Xiao segera datang untuk menyapa Xing Jue. Di bawah penerimaan pribadi Nalan Xiao Xiao, Xing Jue dan Pak Tua diatur di sebuah istana mewah, dan selain Nalan Xiao Xiao, masih ada beberapa orang yang duduk di istana saat ini, semuanya bertarung di kelas menengah. Kaisar, dan mereka adalah tetua inti dari kelompok pasukan Nalan Xiao Xiao. Hallmaster Xing Jue, saya mendengar bahwa pemerintah aliansi Anda telah mengeluarkan perintah rahasia untuk melancarkan perang melawan saya, Suecheng. Jadi saya harus berhati-hati tentang Suecheng sekarang, dan karena Anda telah tiba, saya mendengarkan Suecheng besok. Itu adalah bersiap untuk mengadakan pertemuan aliansi ini terlebih dahulu. Kekuatan ini, maka dia akan menguasai perang ini sebagaimana mestinya. Jadi saya ingin bertanya, saya tidak tahu seberapa besar kepercayaan Tuan Xing Jue dalam perbandingan kekuatan ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua, dengan melihat Xing Jue dengan tatapan acuh tak acuh, dia bertanya. Keyakinan. Hehe. Senior, aku tidak hanya cukup percaya diri untuk membantu Xiao Xiao menguasai perang ini, tapi aku juga cukup percaya diri untuk membiarkan Xiao Xiao mempersatukan Ting Suecheng dan menjadi penguasa kota Ting Suecheng. Seberapa percaya dirimu? Xing Jue pertama kali tersenyum, lalu berbicara kepadanya dengan nada percaya diri. Faktanya, mengenai istana Xing Jue dan Shura, yang disebut penatua yang mendengarkan Suecheng ini sangat tidak baik,
tetapi Nalan Xiao Xiao mencoba yang terbaik untuk mengundang Istana Shura, dan mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Lagi pula, hak untuk mengundang ini waktunya bersama Nalan, tangan Xiao Xiao. Adapun pemikiran mereka, Xing Jue juga menyadarinya, jadi sebelum itu, Xing Jue harus memberitahu mereka bahwa Istana Shura tidak sesederhana yang mereka kira. Setelah kata-kata Xing Jue sebelumnya, mereka juga menunjukkan ekspresi terkejut. Belum lagi mereka, bahkan Nalan Xiao Xiao menoleh ke Xing Jue dengan ekspresi terkejut. Jika dikatakan bahwa Xing Jue yakin Istana Shura dapat mengalahkan 3 kekuatan lainnya dalam hal kekuatan, Nalan Xiao Xiao masih dapat mempercayainya. Tetapi Xing Jue mengatakan bahwa dia dapat membuatnya mendengarkan Suecheng dan menjadi penguasa kota Suecheng, tapi itu benar-benar dicurigai agak besar. Haha, Tuan Xing Jue, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Bantu Xiao Xiao mendengarkan Suecheng secara serempak. Bantu Xiao Xiao menjadi penguasa kota. Anda benar-benar memikirkan istana Asura Anda, bukan? Pada saat ini, lelaki tua yang mengajukan pertanyaan sebelumnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lalu berkata kepada Xing Jue dengan nada mengejek. Aku, Xing Jue, tidak pernah mengucapkan kata-kata besar. Selain itu, aku bersedia mendengarkan Suecheng kali ini, itu sepenuhnya untuk wajah Xiao Xiao. Jadi aku harap kalian semua memperhatikan apa yang kalian katakan, dan untuk wajah Xiao Xiao, aku akan memanggilmu senior. Jika jangan memberikan wajah Xiao Xiao, terus terang, dengan kekuatanmu, aku bukan apa-apa di mata Xing Jue. Melihat ini, Xing Jue tersenyum pada awalnya, dan kemudian menjadi marah tanpa ampun pada dia minum. Bab 320 Konferensi Aliansi. Sombong, kamu pikir kamu di mana? Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa? Bahkan lebih ketakutan. Marah, dia berdiri dengan tiba-tiba, menunjuk ke arah Xing Jue dan menegur dengan marah. Tidak hanya sesepuh itu, hampir semua sesepuh di aula yang mendengarkan Suecheng marah pada kata-kata Xing Jue. Pada saat ini, bahkan Nalan Xiao Xiao tidak tahu harus berbuat apa, meskipun dia adalah salah satu ahli waris di klan, tapi dia juga mematuhi para tetua ini, dan sekarang Xing Jue berani menentang para tetua ini dengan kata-kata kasar, itu jelas merupakan bencana. Bas. Tapi tepat ketika Nalan Xiao Xiao berpikir tentang bagaimana membantu Xing Jue menyingkirkannya, nafas yang beberapa kali lebih kuat dari lelaki tua itu tiba-tiba menyebar dari sisi Xing Jue, seperti badai yang tak terlihat. Tapi itu diselimuti aula ini dalam sekejap. Dan napas yang begitu kuat mengejutkan para tetua yang mendengarkan Suecheng, karena pada saat ini, tubuh mereka tidak dapat lagi mengendalikan diri, bahkan napas mereka berada di bawah tekanan yang kuat, dan tubuh mereka mulai bergetar tanpa sadar. Apakah kamu memandang rendah istana Asuraku? Pada saat ini, suara yang penuh dengan aura pembunuh tiba-tiba terdengar dari sisi Xing Jue, dan pada saat ini, semua orang terkejut menemukan bahwa aura yang kuat ini sebenarnya berasal dari sisi Xing Jue. Pancaran tua. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa lelaki tua yang tampaknya biasa ini sebenarnya adalah seorang prajurit berpangkat tinggi. Saya tidak menyangka akan ada orang yang begitu kuat duduk di Istana Shura. Saya harap senior ini akan memaafkan saya atas pelanggaran sebelumnya. Melihat ini, seorang tetua di Suecheng buru-buru berkata kepada lelaki tua itu dengan sangat sopan dengan seorang senior senyum di wajahnya. Om. Melihat pihak lain ditundukkan, lelaki tua itu juga menyingkirkan auranya yang kuat, dan pada saat ini, para tetua yang mendengarkan Suecheng merasa jauh lebih mudah dalam sekejap. Hehe, tidak heran jika Master Istana Xing Jue berani sesumbar. Ternyata kekuatan Istana Shura tersembunyi begitu dalam. Sepertinya tidak akan sulit untuk memenangkan kompetisi besok. Pada saat ini, lelaki tua yang mempersulit Xing Jue sebelumnya datang ke Xing Jue dan berkata kepadanya sambil tersenyum. Omong-omong,
kecepatan mengubah wajah lelaki tua itu benar-benar bukan kecepatan biasa. Jangan khawatir, aku, Xing Jue, tidak pernah mengucapkan kata-kata besar. Aku bilang aku bisa membantu Xiao Xiao duduk di posisi penguasa kota, dan aku pasti akan melakukannya. Untuk metode yang aku gunakan, kamu akan tahu besok. Orang tua itu, kata Xing Jue dengan senyum tipis. Dengan penghakiman Ting Xueling di tangan, dia sepenuhnya yakin bahwa Nalan Xiao Xiao akan naik ke posisi penguasa kota Ting Xuecheng, belum lagi Nalan Xiao Xiao, bahkan jika dia ingin mengambil alih Ting Xuecheng. Karena dia setuju dengan Nalan Xue dan memiliki hubungan seperti itu dengan Nalan Xiao Xiao, Xing tidak boleh melakukan ini. Dan alasan mengapa perintah Ting Xue tidak disajikan sekarang adalah karena Xing Jue tahu bahwa kompetisi besok tidak akan pernah terlalu sederhana. Ting Xuecheng telah terpecah selama 1000 tahun, dan sekarang 4 kelompok pasukan Ting Xuecheng melawan penguasa kota. Tahta mengincar. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan klan yang mau dengan mudah menyerahkan posisi penguasa kota kepada orang lain, dan besok jika Xing Jue membantu Nalan Xiao Xiao mendapatkan kendali kali ini, itu pasti akan mempersulitnya, tetapi selama Xing Jue memiliki ini. Tangan Xueling tidak takut dengan trik apa yang mereka mainkan. Setelah mengetahui bahwa lelaki tua itu sebenarnya adalah seorang kaisar perang tingkat tinggi, para tetua yang masih khawatir itu benar-benar merasa nyaman. Meskipun kata-kata Xing Jue sebelumnya terlalu keras, mereka tidak terlalu memperhatikannya, sebaliknya, mereka diliputi oleh kesombongan Xing Jue, setidaknya mereka tidak berani meremehkan Shura Hall dan Xing Jue sekarang. Dan setelah mengetahui beberapa detail tentang istana Xing Jue dan Shura, para tetua itu juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi dengan tergesa-gesa, hanya menyisakan Nalan Xiao Xiao sendirian. Tuan Muda Xing Jue, apakah Anda benar-benar akan merekomendasikan saya sebagai penguasa kota Xuecheng besok sebagai aliansi? Jika ini masalahnya, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya, karena para tetua dari klan lain tidak akan pernah setuju, dan ini juga akan membangkitkan kebencian mereka terhadap Istana Shura. Setelah Istana Aliansi benar-benar dikalahkan, saya khawatir mereka akan menghasut kakek untuk menyakiti Istana Asura Anda. Tepat setelah para tetua itu pergi, Nalan Xiao Xiao membujuk dengan sedikit khawatir. Kakekmu? Mungkinkah kaisar perang berpangkat tinggi yang tidak mendengarkan hal-hal tentang Shirachuse? Dibandingkan dengan nasihat baik Nalan Xiao Xiao, Xing Jue lebih peduli dengan urusan kakeknya. Dikatakan bahwa Shirachuse dapat bersaing dengan Li Menshan, selain anggota keluarga elit, ada juga orang yang paling penting, yaitu orang misterius yang tidak ikut serta dalam urusan keluarga, tetapi alasan mengapa dia dikatakan kuncinya adalah karena dia adalah prajurit berpangkat tinggi yang bisa melawan keberadaan pemimpin aliansi. Yang mengejutkan Xing Jue adalah sosok misterius ini sebenarnya adalah kakek Nalan Xiao Xiao. Yah, sebenarnya, kakekku adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kota. Hanya saja dia tidak menyukai urusan keluarga sejak dia masih kecil, tetapi dia berjuang dengan kultivasi dan mundur selama bertahun-tahun. Nalan Xiao Xiao mengangguk sebagai jawaban. Dengan dukungan orang kuat seperti kakekmu, bukankah kamu lebih memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kota? Xing Jue berkata sambil tersenyum. Tapi kakek saya adalah kakek saya, kekuatannya tidak mewakili saya, dan dia tidak akan merekomendasikan saya untuk menjadi penguasa kota, jawab Nalan Xiao Xiao dengan tegas. Aku tidak merekomendasikannya, dan aku tidak keberatan, kan? Jangan khawatir, Xiao Xiao, karena aku bilang aku akan membiarkanmu duduk di singgasana penguasa kota, tentu saja aku punya cara untuk melakukannya. Membiarkanmu duduk di singgasana, dan aku juga ingin ini mendengarkan Xuecheng. Orang-orang yang diyakinkan olehmu diyakinkan, dan pada saat yang sama, mereka juga memandangku berbeda di Istana Shura. Xing Jue menghiburnya dengan senyuman. Dan ada rasa percaya diri dalam senyum itu.
Menghadapi Xing Jue yang begitu percaya diri, Nalan Xiao Xiao tidak ingin banyak bicara. Setelah mengobrol tentang pertemuan aliansi besok, dia pergi lebih awal. Xing Jue, apakah kamu berencana membuat masalah untukku besok? Dan tepat setelah Nalan Xiao Xiao pergi, lelaki tua yang telah lama diam itu tiba-tiba menatap Xing Jue dengan pandangan bertanya. Hei, aku hanya ingin memberitahu semua orang tingkat tinggi di Ting Xuecheng betapa kuatnya aku di Istana Syura. Aku, Istana Syura, akan mengambil tindakan. Melihat ini, Xing Jue menunjukkan gigi putihnya dan berkata dengan tertawa kecil. Adapun apa yang dikatakan Xing Jue, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi dia juga merasa bahwa apa yang dikatakan Xing Jue sangat masuk akal, dan kekuatan yang diperlukan harus ditetapkan, seperti sebelumnya, jika lelaki tua itu tidak menunjukkan kebenarannya. Kekuatan, saya khawatir para tetua yang mendengarkan Xuecheng akan benar-benar membuat Xing Jue terlihat buruk. Di pagi hari berikutnya, Nalan Xiao Xiao dan orang-orang tua dari kemarin datang ke aula harta karun tempat Xing Jue dan orang tua itu beristirahat lebih awal, menerima Xing Jue dan orang tua itu dan pergi ke aula utama Listening Shirachuse untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut Kongres Persatuan. Saat ini, di aula utama yang luas ini, Xing Jue dan Pak Tua duduk di kepala, dan di samping mereka adalah pemimpin dan tuan muda dari 3 faksi lainnya. Tuan muda dan Xing Jue keduanya adalah kaisar pertempuran dasar. Hanya saja pada saat Xing Jue dan Lao Lao menyembunyikan kekuatan mereka melirik Xing Jue dari waktu ke waktu, tetapi Xing Jue hanya tersenyum sedikit dan tidak terlalu memperhatikan tatapan ini. Di seberang Xing Jue dan yang lainnya, ada 4 wanita cantik dengan gaya berbeda. Mereka adalah 4 wanita terkemuka di kota Tingsue, dan Nalan Xiao Xiao ada di antara mereka saat ini. Sekarang Meng Fu mengincar saya dan Xuecheng, dan itu akan melancarkan serangan terhadap saya dalam sebulan. Namun, saya tidak menunggu kematian. Dalam Perang Dunia Pertama, saya mendengar bahwa Shirachuse memutuskan untuk melancarkan serangan ke Lickmenshan terlebih dahulu, mengejutkannya. Dan hari ini, saya sangat senang mengundang para pemimpin Istana Sanxiang, Desa Darah Merah, Istana Bingchen, dan Istana Asura untuk datang. Saya mendengarkan Xuecheng dan menjadi sekutu saya di Xuecheng. Saya percaya bahwa dengan bantuan semua orang, saya mendengarkan Xuecheng dan saya akan dapat mengalahkan aliansi dalam perang ini. Tapi sebelum itu, saya mendengar bahwa Xuecheng harus memilih seorang junior yang luar biasa untuk sementara duduk di posisi penguasa kota. Saya mendengar bahwa Xuecheng dan memimpin saya untuk memenangkan perang ini, menyusahkan para pemimpin dari semua faksi untuk menyatakan dengan jelas kekuatan sebenarnya dari setiap faksi dan membuat perbandingan, karena kekuatan keempat faksi Anda akan bergantung pada 4 wanita mana di Shirachuse yang akan menjadi penguasa kota. Tepat di sini pada saat itu, seorang lelaki tua yang mendengarkan Shirachuse berdiri dan berkata sambil tersenyum. Dan setelah kata-katanya selesai, mata semua orang tertuju pada lelaki tua Xing Jue dan 3 kekuatan. Karena ini masalahnya, agar Nona Nalanyue duduk di posisi penguasa kota, maka Istana Sanxiang saya tidak akan menyembunyikannya, dan saya akan memberitahu Anda kekuatan saya yang sebenarnya. Pada saat ini, tuan muda dari Istana Sanxiang tiba-tiba berdiri, katanya dengan senyum percaya diri. Sambil berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Nalanyue, wanita tertua Xuecheng, yang berlawanan, dan Nalanyue bahkan tersenyum menawan. Jelas bahwa keduanya memiliki hubungan perselingkuhan yang tidak biasa. Tentu saja, sulit untuk memenangkan kekuatan seperti itu dari Menshan Aliansi tanpa hubungan khusus selain pengembalian yang murah hati. Lagi pula, anak-anak murni seperti Xing Jue yang bersedia berkontribusi kepada teman mereka secara gratis beberapa ada. Setelah itu, 3 tuan muda dari Istana 3 Fase, Desa Darah Merah, dan Istana Bingchen berdiri satu demi satu, dengan bangga mengumumkan kekuatan sebenarnya dari pasukan masing-masing kepada semua orang yang hadir.
Dan setiap kali mereka bercerita, mereka akan menyapa senyum puas para tetua di Shirachuse. Jelas mereka juga sangat mengakui dan puas dengan kekuatan pasukan mereka. Tetapi dibandingkan dengan yang lain, Xing Jue dan lelaki tua itu pada saat ini tidak peduli sama sekali, tetapi tersenyum, menikmati teh harum dan makanan ringan di atas meja dengan santai, seolah kompetisi ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.